Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Teknisi TV. Di sini kita akan perkenalan pada sistem air cool chiller. Di sini saya mulai saja. Ada tipenya di sini. Yang pertama kita lihat dari garis UAA, yaitu unit tipe dia. Tipe chiller unit itu ya air cooled single screw chiller, artinya tipenya air cool, tipe kompresornya single screw. Terus 400 normal cooling capacity 400 TR atau 400 refrigeran. ST kompresor F4AL tipe standar. 3M refrigeran, 3M ini tipe refrigerannya R134A M Malaysia, artinya dibuat di Malaysia. Lanjut, general description. Sini power input 380 sampai 415 volt, 3 fase 1 netral, dan frekuensinya ada 50 Hz. Prinsip pengoperasian. Kedua, unit menggunakan tenaga listrik secara langsung menyerap panas dari beban load, kemudian memindahkan panas melalui media air dan dibuang ke condensing unit ke udara sekitar. Jadi prinsip kerja unit tersebut yaitu memindahkan panas ya, dia menyerap panas dari beban kemudian memindahkan panas. General karakteristik dari unit tersebut. Satu, permukaan kabinet terbuat dari baja yang dicat supaya mempunyai daya tahan tinggi terhadap korosif, karena unit ini ada di luar ya, sehingga catnya cat yang anti korosif ya, jadi walaupun kena panas, hujan tetap bisa bertahan, bandel. Memudahkan instalasi dan maintenance, didesain dalam konsep satu paket. Maksudnya satu paket tuh jadi unit indoor outdoornya semua ada di situ, karena tipe air cool seperti itu ya. Instalasi yang fleksibel dan tidak membutuhkan workshop tambahan. Pemipaan yang simple, tidak membutuhkan peralatan kontrol tambahan. Safe space and easy installation. Safe space artinya hemat tempat, jadi ditaruh di sini masih bisa buat masih ada space buat naruh pompa juga bisa. Jadi yang umumnya rata-rata pompa itu adanya di dekat sama chiller ya. Jadi mama teman-teman pernah melihat ada chiller yang disimpan di rooftop di situ masih ada space juga buat pompanya. Jadi dia intinya nggak makan tempat lah kalau bahasa normalnya. UAA component details. Ini ini empat komponen utamanya dia ya. Umumnya sih standar AC itu atau pendingin ya. Sebetulnya kita bahas AC sentral ya, karena chiller bukan jenis AC sentral. Standar umumnya seperti ini ya, ada empat komponen dasar ya. Yang pertama ada single screw kompresor. Jadi yang pertama itu ada kompresor, yang kedua ada kondensor, yang ketiga expansion valve, yang keempat evaporator. Ini aja nih 4 komponen dasar nih, perlu diingat teman-teman semua. 4 komponen dasar yang ada di sistem AC sentral atau chiller air cool. Ini jenis kompresornya dan bagian-bagian dari kompresornya. Di sini ada kita lihat dari atas ada solenoid valve, solenoid disc, high pressure switch. Ini pressure switchnya di sini. High pressure transducer, transducernya di sini. Oil filter sebelah sini. Terus maximum oil level. Ini kita, dan minimum of oil level. Ini kita lihat nih maximum oil levelnya berapa, dan minimum. Dia ntar ada kayak gelembung bola warna merah gitu. Kita bisa ngeliat di situ berapa persentase maximum oil levelnya sama minimum oil levelnya. Lanjut ada oil and delivery temperature transducer. Ini transducer untuk oli ya. Terus oil load atau discharge valve position,
posisi discharge valve-nya di sini. Terus position of electric resistant for oil heating. Di sini oil heatingnya di sini ya, pemanas oli. Ini kompresor yang tadi saya bilang single screw ya. Di sini ada model totally balance load seperti ini, cross mesh. Jadi main rotor nih, single screw itu ini kayak gini nih modelnya nih, kayak ulir nih, main rotor. Saat ini skrunya cuma satu nih, di antara dua ini ya, dua rotari nih. Jadi satu aja skrunya yang memutar dua gear. Condenser atau general karakteristik. Ini kondensernya. Air cooled condenser coil tipe W ini. Semua unit di dalamnya terbuat dari pipa tembaga yang tersusun berbaris dalam satu stack dan dilapisi dengan aluminium fin yang tersusun penuh. Ini bertujuan untuk memperluas permukaan pemindahan panas. Jadi model kondenser itu kurang lebih sama kayak evap ya, karena sifatnya untuk menyerap dingin dan membuang panas sehingga dibuat bersirip ya punya fin. Karena kondenser kan dia nyerap dingin dan buang panas ya. Kebalikan dari evaporator tuh dia nyerap panas, ngebuang dingin. Kalau kondensor dia nyerap dingin, ngebuang panas. Lanjut, fan kondenser atau karakteristik fan. Semua fan kondenser tipe helikal dengan pelindungan besi. Motor dengan tipe 3-pass disediakan sebagai standar dengan IP54 protection. IP54 itu pengetahuan aja ya, itu udah tahan terhadap hujan lah, tipe odor ya, tahan terhadap panas sama hujan kalau nggak salah ya. IP54 itu udah tipe kelas AF itu untuk odor ya, udah bisa ditaruh di odor lah intinya. Sebagai pilihan mempunyai double rotation speed. Sebagai pilihan, ini ada pilihannya, dia punya double rotation speed. Lanjut, electronic expansion valve. Ya ini expansion valve-nya seperti ini ya. Hermetic design, gate type valve with ceramic technology. Valve-nya pakai teknologi keramik ya. Stepper motor teknologi. Nah ini jadi kita jelaskan prinsip kerja dari expansion valve. Jadi hanya seperti ini aja, dia simpelnya. Dia cuman open dan close. Ketika katupnya dinaikin ke atas, dia open, dan ketika katupnya tutup ke bawah dia close. Jadi dia cuman open close aja, mengeluarkan refrigerant yang sudah dimampatkan tadi melalui pipa kapiler kan. Dia dari pipa gede ke pipa kecil, terus ini dikeluarin ke pipa gede lagi, sehingga dia keluar dari expansion valve-nya bentuknya seperti spray gitu, karena dikeluarinnya pelan-pelan menggunakan ini expansion valve. Ini jenis isolasinya inlet sama outlet. Nah ini dalaman tubing evaporatornya nih seperti ini. Jadi di dalam itu ada dua jalur ya. Satu cubing yang kecil-kecil itu cubing air. Terus satu yang gede ini untuk refrigerant. Itu ada tulisan refrigerant inlet, refrigerant outlet. Jadi dalam satu kesatuan satu tabung ini, refrigerant itu mendinginkan tabung ini. Nah di dalam tabung ini kan ada air nih, air melalui pipa-pipa kecil itu kan ada tuh water inlet sama water outlet. Water inlet sama water outletnya ini yang menyerap dingin dari si refrigerant, terus dialirkan ke dalam ke AHU atau unit-unit pendingin FCU lainnya. Itu dinginnya diambil dari sini, sehingga dia pertukaran panasnya itu di sini. Jadi dia bersirkulasi. Jadi air yang sudah dari AHU atau FCU nanti masuk kembali ke sini, diserap panasnya sama pipa refrigerant, terus menjadi dingin kembali. Setelah dingin dikeluarkan lagi nih water outlet, terus dialirkan ke AHU FCU melalui pompa tentunya ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi dia bersirkulasi aja seperti itu.
Jadi keluar dingin, masuk udah panas, keluar dingin lagi, seperti itu aja. Ini unit controllernya, dia ada microprocessor intelligent net controller, sistem kontrol yang dapat dilakukan fungsi monitor, alarm, pemecahan masalah, kondusif menyelesaikan masalah dan cepat. Unit kita bekerja dengan normal. Jadi sebagai pengetahuan aja, di sini dia ada selektornya di sini. Itu ada display, ada alarm. Selektor ini kalau untuk kita atas bawah tuh diputar ya. Ke arah panah atas berarti akan diputar ke atas, sebaliknya arah panah ke bawah. Kalau mau enter kita pencet aja nih tombolnya. Seperti itu. Ini kontrol panel, penampakan kontrol panelnya seperti ini. Ini switch untuk kompresor 1, kompresor 2. Ini kontrol panelnya, dia Star Delta ya. Star Delta, ini kontraktor utama, main MCB-nya, terus ada kontraktor Star, kontraktor Delta. Lanjut. Ini sirkulasi refrigeran. Gambar sirkulasi refrigeran. Jadi sini saya perbesar ya. Dari sini ada namanya kompresor. Dari kompresor ini refrigeran itu dikompres, dipompa di sini, dikompres. Terus setelah dikompres ngelewatin ini safety valve, dia dialirin ke kondensor tuh. Lihat nih pipa ini ya, saya alir pakai tangan saya ini. Dia ngalir ke atas sini ke kondensor, masuk ke fin kondensor. Di sini dia didinginkan menggunakan fan. Fan ini membuang udara panas yang ada di sini, yang ada di dalam kondensor melalui sirip-sirip cubingnya tadi, dibuang, didinginkan, terus ke filter dryer. Filter dryer ini menyaring kotoran ya, agar yang masuk ke expansion valve itu benar-benar udah bersih ya. Jadi benar-benar yang sudah bersih baru masuk ke expansion. Di sini expansion valve-nya ini yang bertugas untuk mendinginkan. Jadi saat masih di sini masih belum dingin nih, tapi ketika udah keluar dari expansion valve, sinilah udah mulai dingin. Makanya tadi kita lihat di gambarnya, setelah keluar expansion valve tuh dikasih isolasi Isoflex ya, untuk rubber ini semacam isolasi untuk tahan dingin ya. Nah setelah itu dia mengalir ke sini, kita lihat dia mengalir ke cubing evaporator sini. Nah disinilah pertukaran panas itu. Di sini ada water in dan water out. Nah air yang didinginin di dalam evaporator ini dialirkanlah melalui media air dengan pompa ke unit pendingin AHU atau FCU. Setelah itu balik lagi ke water inlet, terus keluar lagi ke outlet. Nah sirkulasinya seperti itu. Dan refrigeran lanjut setelah dari evaporator, dia naik kembali lagi ke kompresor. Nah akan berputar terus seperti ini, sini dan balik lagi ke sini. Ini cara start atau operasional chiller. Pertama jalankan AHU. Jadi kita sebelum menjalankan chiller tuh kita nyalain bebannya dulu. AHU, FCU kita jalanin dulu. Habis itu kita jalankan evaporator water pump, atau biasa kita dengar nama chiller water pump, biasa disingkat CHWP ya. Chiller water pump. Water pressure drop di desain 0,6 kg per cm kuadrat. Artinya water pressure drop itu artinya perbedaan water pressure water in dan water out, dia harus 0,6. Contohnya kayak gini, water pressure in, water pressure yang masuk dia 10, yang keluar 9,4, berarti dia udah drop 0,6. Nah itu normalnya seperti itu ya desain. Jadi kalau mirip beda-beda dikit kayak dia keluar cuma 0,5, masih toleransi lah ya, kira-kira begitu. Cek dan pastikan temperatur oil dalam kondisi panas. Nah ini langkah-langkahnya ya, kita lihat, kita cek dulu, pastikan temperatur oil udah panas. Sama aja kita punya mesin di rumah ya, apabila menjalankan mesin kan motor, yaitu kita panasin dulu kan, sama ini kompresor panasin dulu.
Selanjutnya cek pastikan unit dalam kondisi tidak alarm. Oh iya, jadi saya lupa menjelaskan tadi ada tombol alarm tadi, kita lihat dulu itu. Situ biasa kalau ada alarm dia muncul. Alarm tuh kita pastiin dulu alarm tuh udah di reset dulu, artinya alarmnya itu udah hilang dulu ya, baru bisa kita hidupin. Jalankan unit dengan cara nyalakan switch pada posisi on atau lokal, nyalakan kompresor 1, kompresor 2, cek dan pastikan unit pada start. Lalu kan lock sheet 2 jam sekali. Dari pabrikan tuh menyarankan kita untuk melakukan lock sheet minimal 2 jam sekali. Selanjutnya ini cara shutdown panel chiller, shutdown operational chiller. Satu, matikan chiller dengan cara sebagai berikut. Offkan kompresor posisi off 1 2, offkan switch pada posisi off, tunggu minimal 3 menit, lalu matikan evaporator pump. Jadi kalau off kebalikannya, yang kita matiin chillernya dulu. Chillernya udah kita matiin, baru pompa, habis itu baru matiin beban. Kalau tadi on kan kita nyalain beban dulu. Kalau off kebalikannya. Pastikan pada saat ini posisi off, power supply harus selalu standby atau override. Pasti ada pertanyaan nih, kenapa kok dibalik? Karena apabila kita nggak matiin chillernya dulu, pompanya dulu, otomatis alarm, karena di situ ada sensor namanya flow switch. Jadi kalau cara kerja dari sensor flow switch itu, apabila tidak ada aliran, maka dia akan alarm pada chiller. Jadi sebelum matiin pompa, kita matiin dulu chillernya. Chillernya udah mati kan, otomatis udah alarmnya udah nggak ada kan, baru kita matiin pompanya seperti itu. Nah ini contoh cara reset chiller. Apabila mengalami alarm, maka tombol bel merah akan menyala. Tekan tombol X, tekan tombol down, lalu pilih alarm, tekan tombol enter, lalu memastikan alarm yang terjadi. Segera atasi penyebab terjadinya alarm. Reset alarm tersebut dengan cara tekan tombol bel alarm. Hold selama 3 detik sampai alarm teridentifikasi dan lampu alarm pada tombol bel tidak menyala. Nih contoh alarm tadi ya. Ini maintenance-nya, ini lock sheet-nya. Ya, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.